the drums. Oh boy, there ain't no need to buy a diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem informasi akuntansi yang ada pada UKM Talkopi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Haikal Mas Fernando sebagai moderator. Saya Nabila Arista Elba. Saya Yuliana Vidasari. Baiklah, saya akan menjelaskan informasi dasar tentang Talkopi. Talkopi merupakan usaha bisnis perorangan. Pemilik atau owner Talkopi ini bernama Arif. Talkopi ini beralamat di Jalan Muhammad Hatta, Binuang, Kampung Dalam, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun visi misi dari Talkopi yaitu visi menjadikan Talkopi sebagai coffee brand lifestyle terdepan di Indonesia dan sebagai wadah untuk meraih mimpi. Misinya: 1. Menyediakan kopi yang berkualitas. 2. Menyediakan tempat yang nyaman untuk berkumpul dan bersantai. 3. Menempatkan pelanggan sebagai prioritas. 4. Memberikan pelayanan yang prima dan unggul dalam penyajian. 5. Memotivasi dalam meraih mimpi. Pada pembahasan yang pertama, yaitu ada aliran data perusahaan secara vertikal dan horizontal. 1. Secara vertikal, ada karyawan kepada owner, contohnya barista melakukan pelaporan persediaan bahan baku kepada head barista. Contoh lain, bagian kasir menyetorkan pendapatan kepada owner. Selanjutnya, owner kepada karyawan. Contohnya, owner meminta informasi persediaan kepada barista atau head bar. Yang kedua, owner memberikan informasi mengenai pembayaran gaji kepada karyawan. Selanjutnya, aliran data secara horizontal. Contohnya seperti kasir memberikan informasi pesanan kepada bagian dapur. Yang kedua, bagian dapur memberikan pesanan pelanggan kepada barista untuk diantarkan ke pelanggan. Yang B, ruang lingkup sistem informasi akuntansi. Ruang lingkup sistem informasi akuntansi di Talkopi dapat mencangkup berbagai hal, seperti pengelolaan inventaris bahan baku untuk kopi, pencatatan penjualan produk kopi, pelacakan biaya produksi, pengelolaan keuangan, analisis keuntungan, dan pelaporan keuangan kepada pemangku kepentingan. Selanjutnya, model umum ruang lingkup. Di sini ada supplier, yaitu dari Talkopi melakukan pesanan bahan baku, lalu supplier memberikan hasil pesanan dan memberikan faktur pesanan kepada Talkopi. Selanjutnya, Talkopi melakukan pembayaran pesanan. Selanjutnya ada investor. Investor menginvestasi dana kepada Talkopi, lalu Talkopi melakukan pemberian dividen kepada investor dan laporan keuangan. Selanjutnya ada bank. Talkopi melakukan deposito kepada bank, lalu bank memberikan bukti kepemilikan atas deposito. Talkopi menarik dana dari bank, lalu bank memberikan bukti penarikan. Selanjutnya ada pelanggan. Pelanggan melakukan pesanan produk dan melakukan pembayaran. Selanjutnya, Talkopi memberikan faktur pesanan dan pemberian produk pesanan. Yang kelima ada karyawan. Talkopi melakukan pemberian gaji karyawan. Selanjutnya, karyawan memberikan tenaga kerja dan layanan. Yang keenam ada badan pemerintahan. Pemerintah memberikan surat atas pajak yang harus dibayar, lalu Talkopi melakukan pembayaran pajak. Selanjutnya, peran akuntansi terkait sistem informasi. 1. Peran akuntan sebagai pengguna. 2. Perencanaan, pengawasan, dan pengontrolan produksi. Yang ketiga, alokasi keuangan. Analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kelebihan.
dapat melakukan pesanan secara online, memiliki kapasitas tempat duduk yang cukup banyak, memiliki nama kafe yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, workness atau kelemahan, keterbatasan parkir yang membuat akses sulit bagi pengunjung yang membawa kendaraan, kurangnya keberagaman dalam menu, tidak adanya meeting room karena sangat dibutuhkan oleh sebagian besar mahasiswa. Yang ketiga, ada opportunity atau peluang, peningkatan minat masyarakat terhadap kopi dan minum non-alkohol, kerjasama dengan perusahaan lokal untuk penyediaan kopi dan bahan baku berkualitas, perubahan tren konsumsi masyarakat yang lebih mengutamakan gaya hidup sehat. Selanjutnya ada ancaman, banyaknya kompetitor atau pesaing di bidang coffee shop, kualitas cita rasa dari produk kopi yang menurun, variasi menu yang kurang, perencanaan bisnis yang kurang matang. Identifikasi pengaruh lingkungan usaha. Teknis ada lokasi dan teknologi, sosial, tren konsumsi dan kegiatan komunitas, politik dalam mendirikan usaha Talkopi, ada mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Oleh karena itu, secara kebijakan, Talkopi tidak memiliki masalah yang berkaitan dengan pemerintah sehingga bisnis yang dijalankan dapat berkembang sesuai dengan yang diinginkan. Ekonomi, fluktuasi harga bahan baku seperti kopi, susu, gula, dapat mempengaruhi biaya produksi di Talkopi. Selain kondisi ekonomi yang mempengaruhi daya beli konsumen, juga dapat mempengaruhi jumlah pengunjung dan tingkat pengeluaran di Talkopi. Selanjutnya, transaksi finansial dan non-finansial. Transaksi finansial yang ada pada Talkopi yaitu 1. Pembelian bahan baku, 2. Pembayaran gaji karyawan, ketiga, pelanggan membeli makanan atau minuman dan mendapatkan pembayaran. Yang keempat, pembayaran sewa tanah dan bangunan. Yang kelima, pembayaran pajak. Sedangkan transaksi non-finansial, 1. Bagian dapur memberikan informasi tentang persediaan bahan baku. Yang kedua, manajer memberikan informasi perekrutan karyawan baru. Yang ketiga, owner menandatangani surat kerja sama. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuliana Firdasari. Kepada Yuliana disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas 3, yaitu yang pertama tentang menjelaskan dan menggambarkan melalui contoh atau kasus mengenai sistem pemrosesan secara manual, semi komputerisasi, terkomputerisasi sepenuhnya. Dalam menjalankan usahanya, Talkopi menggunakan sistem pemrosesan akuntansi yaitu terkomputerisasi. 1. Pencatatan dan pembuatan laporan. Sistem pencatatan pada Talkopi dilakukan menggunakan sistem terkomputerisasi. Akuntansi terkomputerisasi dapat digambarkan sebagai sistem akuntansi yang menggunakan sistem komputer dan perangkat lunak akuntansi yang dikemas sebelumnya, disesuaikan untuk menyimpan catatan transaksi keuangan dan menghasilkan laporan keuangan untuk analisis. Dari informasi yang kami dapatkan, Talkopi menggunakan aplikasi Miobi dalam penyusunan laporannya, baik laporan laba rugi maupun laporan keuangan. Jadi, di aplikasi tersebut sudah ada data transaksi penjualan setiap bulannya, berapa modal yang dikeluarkan, berapa pemasukan dan pengeluaran, jumlah persediaan, dan di akhir periode barulah dilakukan penyusunan laporan laba rugi maupun laporan keuangan menggunakan aplikasi tersebut. Yang kedua, proses pembayaran. Tak hanya dalam pencatatan, pada proses pembayaran juga bisa dilakukan dengan sistem terkomputerisasi seperti pada UKM Talkopi sudah disediakan sistem pembayaran menggunakan QRIS. Jadi para pelanggan tidak perlu melakukan pembayaran dengan menggunakan uang cash, cukup dengan melakukan scan barcode yang sudah disediakan Talkopi. Tugas 3 yang kedua yaitu hubungan siklus pemrosesan transaksi yang ada di perusahaan. A. Pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Pada usaha Talkopi, pengeluaran dilakukan diantaranya untuk membayar gaji karyawan, membayar sewa tanah, membayar beban operasional, dan pembelian bahan baku.
Pembayaran gaji karyawan dilakukan dengan diberikan langsung kepada karyawan dan bisa juga dilakukan secara transfer ke rekening karyawan tersebut. Gaji tersebut diberikan setiap bulannya kepada masing-masing karyawan. Untuk pembayaran sewa tanah oleh Talkopi dilakukan sekali 5 tahun. Transaksi dilakukan secara langsung oleh manajer atau owner dengan pemilik tanah, begitu juga dengan beban-beban operasional. Semuanya dilakukan langsung oleh manajer atau owner. Untuk pembelian bahan baku dilakukan oleh owner dengan supplier. Owner memberikan informasi bahan baku yang ingin dibeli kepada supplier, lalu bahan baku yang dibeli diberikan kepada owner atau karyawan Talkopi untuk dilakukannya proses produksi. B. Pendapatan. Siklus pendapatan mencakup aktivitas penerimaan pesanan, persetujuan kredit, pemeriksaan ketersediaan barang, pengiriman barang kepada pelanggan, dan penagihan serta penerimaan pembayaran. Sebelum melakukan proses produksi, maka terlebih dahulu pelanggan melakukan pembayaran kepada kasir atas pesanannya tersebut. Pembayaran dapat dilakukan menggunakan QRIS atau cash. Apabila telah selesai melakukan pembayaran, maka kasir akan menginput pembayaran tadi ke dalam tablet kasir. Setelah itu pesanan diberikan kepada bagian produksi. C. Produksi. Siklus produksi adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang terus terjadi yang berkaitan dengan pembuatan produk dan terjadi secara terus-menerus. Setelah pesanan diterima, selanjutnya karyawan akan melakukan proses produksi sesuai dengan pesanan pelanggan. Jika yang dipesan minuman, maka barista atau kasir yang melakukan proses produksi. Apabila pesanan berupa makanan berat, maka bagian dapurlah yang melakukan proses produksi. Setelah proses produksi selesai, selanjutnya produk akan diberikan kepada pelanggan. Apabila bahan baku habis, maka karyawan akan melaporkan kepada owner agar dilakukannya pembelian bahan baku kepada supplier. Dan jika pembelian itu terjadi, maka akan kembali kepada siklus pengeluaran. Baiklah, selanjutnya ada tugas 4, yaitu ada diagram konteks dan flowchart. Yang pertama ada diagram konteks yang dimulai pada kebutuhan produksi dan pembelian yang dilakukan pada siklus pengeluaran. Pada siklus pengeluaran, pengendalian persediaan dan berbagai departemen memiliki kebutuhan pembelian. Kebutuhan pembelian tersebut dilakukan oleh siklus pengeluaran, yaitu dengan melakukan pesanan pembelian kepada supplier. Supplier memberikan faktur kepada siklus pengeluaran melakukan pembayaran kepada supplier, lalu supplier akan mengirim barang dan jasa kepada siklus pengeluaran. Pada siklus pengeluaran akan melakukan atau mengoper barang yang dibeli kepada pengendalian persediaan dan berbagai departemen, lalu melakukan pencatatan di sistem buku besar dan pelaporan. Selanjutnya, bahan baku yang sudah dibeli akan dikirim kepada siklus produksi. Siklus produksi akan melakukan pencatatan harga pokok produksi pada sistem buku besar dan pelaporan, lalu mengirim kebutuhan tenaga kerja kepada siklus manajemen sumber daya manusia atau pengkajian. Selanjutnya, produksi akan mengirim barang jadi ke siklus pendapatan. Pada siklus pendapatan, pelanggan akan melakukan pemesanan kepada Talkopi, lalu melakukan pembayaran. Selanjutnya, Talkopi akan memberikan faktur kepada pelanggan. Setelah melakukan pemesanan, siklus pendapatan akan mengirimkan pesanan pelanggan kepada siklus produksi. Siklus produksi akan mengirimkan barang jadi kepada siklus pendapatan, lalu Talkopi akan memberikan pesanan kepada pelanggan melalui karyawan. Pada siklus pendapatan akan melakukan setoran kepada bank, lalu bank akan melakukan laporan kepada Talkopi. Pada siklus pendapatan dilakukan pencatatan penjualan di sistem buku besar dan pelaporan. Selanjutnya, memberikan komisi kepada karyawan di siklus manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya ada flowchart pada Talkopi. Yang pertama pada siklus pendapatan. Siklus pendapatan dimulai pada
Karyawan memberikan menu kepada pelanggan. Pelanggan akan memilih pesanan. Setelah menentukan pesanan, pelanggan akan memberikan daftar pesanan kepada kasir. Kasir akan menginput pesanan, lalu kasir akan melakukan tagihan kepada pelanggan. Selanjutnya pelanggan membayar tagihan tersebut. Bukti bayar tersebut diberikan kepada kasir. Kasir akan mencetak struk, lalu struk tersebut akan diberikan kepada pelanggan. Pada bukti bayar tersebut juga diberikan kepada owner. Owner akan melakukan pencatatan, lalu dibuat dokumen informasi keuangan. Selesai. Yang kedua ada siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran dilakukan dimulai pada gudang. Gudang akan membuat data pesanan. Dokumen data pesanan akan dikirim kepada supplier. Supplier akan membuat faktur. Faktur tersebut dibuat dua. Yang satu disimpan oleh supplier dan yang satu lagi dikirim kepada owner Talkopi. Setelah menerima faktur, owner Talkopi akan melakukan pembayaran. Selanjutnya, bukti pembayaran yang satu disimpan oleh owner dan yang satu lagi dikirim ke supplier. Supplier setelah menerima bukti bayar, supplier akan melakukan pengiriman barang. Selanjutnya, mengirimkan bukti pengiriman barang ke gudang. Selesai. Yang ketiga ada siklus produksi. Pada siklus produksi akan dimulai pada pegawai atau kasir. Pegawai atau kasir akan membuat daftar pesanan. Selanjutnya daftar pesanan tersebut akan diberikan kepada bagian dapur. Bagian dapur akan melakukan pengecekan. Jika tidak ada persediaan maka dilakukan kembali pada pegawai atau kasir membuat daftar pesanan. Selanjutnya pegawai atau kasir mencatat daftar pesanan tersebut lalu memberikan ke bagian dapur. Bagian dapur akan melakukan cek persediaan, lalu jika ada, bagian dapur akan melakukan operasi produksi, lalu produk yang dipesankan diberikan kepada barista, lalu mengantarnya kepada pelanggan. Selesai. Selanjutnya ada sistem flowchart pada Talkopi yang akan dimulai pada pelanggan. Pelanggan akan melakukan pemesanan makanan atau minuman. Selanjutnya, pelanggan akan memberikan daftar pesanan kepada kasir. Kasir akan melakukan pencatatan pesanan. Pesanan pelanggan akan dibuat dokumen. Yang pertama akan disimpan oleh kasir untuk menginput pesanan, lalu melakukan tagihan kepada pelanggan. Pelanggan melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, pelanggan akan memberikan bukti bayar kepada kasir. Setelah menerima bukti bayar, kasir akan mencetak struk, lalu struk tersebut akan diberikan kepada pelanggan. Pada pesanan pelanggan tadi akan dikirim juga kepada bagian dapur, lalu bagian dapur akan membuat pesanan. Setelah pesanan pelanggan jadi, maka diberikan kepada barista. Lalu barista akan mengantarkan pesanan tersebut kepada pelanggan. Setelah menerima pesanan pelanggan kepada pelanggan, sistem flowchart selesai. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai risiko, pengendalian internal, dan aktivitas pengendalian yang dapat dilakukan pada Talkopi. Yang pertama, terjadinya kerusakan akibat kebakaran, bencana alam yang menyebabkan kerugian. Pengendalian internal yang telah dilakukan yaitu memasang CCTV dan memastikan tidak ada listrik yang konslet. Aktivitas pengendalian yang sebaiknya dilakukan adalah melakukan analisis SWOT untuk mencegah kebangkrutan. Yang kedua, persaingan pasar. Pengendalian internal yang telah dilakukan yaitu mengutamakan kualitas produk dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Aktivitas pengendalian yang sebaiknya dilakukan adalah membuat atau menciptakan menu baru. Yang ketiga, ketersediaan bahan baku. Pengendalian internal yang telah dilakukan yaitu memantau persediaan bahan baku. Aktivitas pengendalian yang sebaiknya dilakukan adalah mencari supplier cadangan. Yang keempat, karyawan yang tidak kompeten. Pengendalian internal yang telah dilakukan yaitu memberikan pelatihan kepada karyawan.
Aktivitas pengendalian yang sebaiknya dilakukan yaitu menyeleksi karyawan dengan melihat skillnya. Selanjutnya, tahapan siklus pelaporan keuangan dan buku besar. Yang pertama, transaksi. Transaksi yang terjadi pada Talkopi yaitu penjualan, pembelian berupa bahan baku, pembelian persediaan, pembelian peralatan. Kemudian penggajian karyawan dan biaya lain-lain seperti biaya sewa, pajak, listrik, air, dan lain-lain. Yang kedua, pencatatan transaksi. Kegiatan pencatatan transaksi pada Talkopi yaitu pencatatan penjualan dan pembelian, serta pencatatan biaya gaji dan biaya lain-lain. Yang ketiga, penyusunan jurnal dan buku besar. Transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum, setelah itu data diteruskan ke buku besar. Pada buku besar, transaksi dikelompokkan berdasarkan jenis transaksi. Yang keempat, neraca saldo. Neraca adalah sebuah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu yang dapat digunakan untuk menilai keseimbangan keuangan perusahaan, mengukur kelangsungan bisnis. Yang kelima, laporan keuangan. Setelah neraca selesai dibuat, kemudian data dari buku besar digunakan untuk membuat laporan keuangan lainnya, seperti laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Yang keenam, jurnal penutup. Setelah periode akuntansi berakhir, semua akun-akun nominal seperti pendapatan, biaya ditutup untuk memulai periode akuntansi baru dengan saldo awal yang bersih. Yang ketujuh, analisis keuangan. Membuat analisis keuangan untuk memperbaiki dan mengoreksi kesalahan yang mungkin terjadi selama periode tersebut. Selanjutnya, identifikasi bagian-bagian yang terlibat. Yang pertama, manajer atau owner. Bertanggung jawab atas pengawasan operasional harian, termasuk memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan benar dan mencatat informasi yang relevan untuk laporan perusahaan. Yang kedua, karyawan kasir. Bertanggung jawab atas penerimaan pembayaran dari pelanggan dan mencatatkan penjualan harian. Selanjutnya, identifikasi dokumen input maupun output. Yang pertama, dokumen input. Berupa nota pesanan, faktur pembelian bahan baku, bukti pembayaran gaji karyawan, bukti pembayaran tagihan listrik, air, dan wifi, bukti penerimaan non-kas dari konsumen, transfer atas pesanan pelanggan. Dokumen outputnya berupa laporan keuangan. Selanjutnya, flowchart aliran data dan aktivitas yang dilakukan pada siklus ini. Dimulai pada bagian kasir, melakukan input penjualan, setelah itu keluar output berupa 2 buah dokumen data penjualan. Yang pertama disimpan pada bagian kasir, yang kedua diberikan kepada owner. Kemudian data penjualan tersebut dilakukan pembukuan dan keluar dokumen berupa jurnal umum, kemudian dilakukan pencatatan neraca saldo, dan keluar output berupa laporan keuangan dan selesai. Selanjutnya, analisa risiko ancaman yang mungkin terjadi dalam siklus ini. Yang pertama, adanya transaksi yang tidak tercatat. Risikonya kerugian atas penerimaan kas yang diterima, pengendaliannya penerapan pencatatan transaksi yang ketat terhadap laporan keuangan untuk mendeteksi adanya transaksi yang tidak tercatat. Yang kedua, bukti transaksi yang dimanipulasi oleh pelanggan. Risikonya menyebabkan perusahaan rugi karena uang yang masuk tidak diterima sesuai dengan apa yang telah dikeluarkan. Pengendaliannya memberikan pelatihan kepada admin, melihatkan bukti transaksi yang benar. Yang ketiga, membeli dari pemasok yang tidak diotorisasi. Risikonya barang yang didapatkan tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengendaliannya mengurus sebuah daftar pemasok yang disetujui dan mengonfirmasi sistem untuk mengizinkan pesanan pembelian hanya kepada pemasok yang disetujui. Yang keempat, tidak sesuainya pencatatan dan pendapatan yang ada di laporan keuangan. Risikonya data perusahaan yang rancu dapat merugikan perusahaan. Pengendaliannya, tiadakan rekonsiliasi rutin antara catatan dengan bukti pendukung. Yang kelima, kehilangan bukti transaksi. Risikonya, tidak sahnya laporan keuangan yang dibuat. Pengendaliannya menyimpan bukti atau dokumen pada satu file agar tidak tercecer satu sama lain. Selanjutnya, visi misi yang ada pada Talkopi. Yang pertama, visinya menjadikan Talkopi sebagai coffee brand lifestyle terdepan di Indonesia dan sebagai wadah untuk meraih mimpi. Misinya yang pertama, menyediakan kopi yang berkualitas, menyediakan tempat yang nyaman untuk berkumpul dan bersantai, menempatkan pelanggan sebagai prioritas, memberikan pelayanan yang prima dan unggul dalam penyajian, memotivasi karyawan dalam meraih mimpi.
Selanjutnya, siklus pelaporan keuangan pada Talkopi. Siklus pelaporan keuangan usaha pada Talkopi meliputi langkah-langkah seperti yang pertama, pencatatan transaksi. Tahap awal adalah mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi di coffee shop, seperti penjualan kopi, pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, dan transaksi lainnya. Hal ini biasanya dilakukan melalui sistem informasi akuntansi atau perangkat lunak kasir. Yang kedua, pengolahan transaksi. Setelah transaksi dicatat, data tersebut diolah untuk menghasilkan informasi yang lebih berguna, seperti laporan penjualan harian, laporan pembelian, dan laporan pembayaran gaji. Ini melibatkan pengelompokan, pengklasifikasian, dan penghitungan data. Yang ketiga, pengikhtisaran jurnal. Transaksi kemudian diikhtisarkan ke dalam jurnal umum dan jurnal pembantu lainnya, seperti jurnal penjualan, jurnal pembelian, dan jurnal kas. Ini membantu dalam menyusun catatan yang lebih rapi dan tersusun. Yang keempat, akun-akun yang dijurnalkan. Yang keempat, akun-akun yang dijurnal diantrikan ke buku besar. Yang kelima, penyesuaian. Pada akhir periode akuntansi, penyesuaian dilakukan untuk memperbaiki kesalahan, mengakui pendapatan atau biaya yang belum dicatat, dan menyesuaikan nilai aset atau kewajiban yang perlu disesuaikan. Contoh penyesuaian termasuk penyusutan mesin kopi espresso, peralatan, atau pengakuan pendapatan yang belum direalisasi. Yang keenam, penutupan. Setelah semua transaksi telah dicatat dan disesuaikan, langkah terakhir dalam siklus akuntansi adalah penutupan. Ini melibatkan menutup semua akun pendapatan dan biaya ke akun laba rugi, serta menutup akun laba rugi ke akun modal atau ekuitas. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan neraca awal untuk periode berikutnya. Yang ketujuh, penyusunan laporan keuangan. Setelah penutupan, laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas disusun. Laporan ini memberikan gambaran tentang kinerja keuangan coffee shop selama periode tertentu dan membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. I know there's pain in your heart,